Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال أيضا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian Ahad pagi di Panti Asuhan Muhammadiyah Magetan, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang nyata-nyata kita rasakan adalah kekuatan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Dan kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini bukan sekedar kekuatan jasmaniah yang berupa kesehatan. Karena banyak orang yang sehat tetapi susah untuk mendatangi majelis ilmi. Banyak orang yang sehat bagas waras tidak tergerak untuk menghadiri majelis ilmu yang disediakan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan yang membawa kita bisa hadir di sini di samping kekuatan jasmaniah berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tapi juga kekuatan ruh, kekuatan ruhiyah dan ruhaniyah. Ruh yang dimaksud di sini adalah ruhul aqidah,
ruhul iman. Terus kula panjenengan menika karena keimanan yang ditanamkan sedemikian rupa oleh Allah dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam dada kita, sehingga hati ini, kolbun ini menggerakkan, mampu menggerakkan seluruh anggota badan ini, menggerakkan saraf-saraf untuk berpikir yang baik, berpikir yang positif, memancarkan cahaya ke penglihatan kita sehingga kita bisa melihat, memancarkan kekuatan kepada tangan dan kaki kita sehingga kaki dan tangan kita bisa bergerak datang ke tempat ini, terus juga menggerakkan saraf ke telinga kita, kita bisa mendengar, kemudian mengolah dalam pikiran dan perasaan kita, sehingga ilmu yang dibahas di dalam majelis ilmu ini benar-benar membawa manfaat kepada kita. Nah, inilah nikmat Allah yang mungkin tidak kita bayangkan, ya. Sehingga Allah sendiri mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, kadang-kadang tidak mampu menghitung memang iya, tapi kadang-kadang malah tidak merasa mendapatkan limpahan nikmat dari Allah. Nah, ini yang paling susah. Maka kita, kalau Allah mengatakan tidak apa ya, tidak langsung perintah bersyukurlah kamu, ya. Tapi Allah mengatakan di dalam surat Luqman itu, famay yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, pada hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Terus menawi kula panjenengan menika memanjatkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan kesyukuran kita kepada Allah, itu Allah kembalikan sehingga seolah-olah kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Fa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku atasmu. Menambah nikmat ini bisa tambahan secara kuantitatif. Kuantitatif itu berarti jumlahnya. Jumlah nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita, kalau kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, akan ditambahkan. Berarti
kuantitatifnya bisa bertambah, kuantitatif, hitungannya, bilangannya. Tapi juga kualitatif, mutunya, bobotnya, mutunya juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menyebutkan secara khusus, tapi la'azidannakum, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, tidak mengakui nikmat Allah, tidak mengakui bahwa nikmat-nikmat yang dirasakan itu sebagai anugerah dari Allah, Allah tidak mengurangi, itu tidak disebutkan ya. Jadi kalau la in syakartum la azidannakum, tapi wala in kafartum tidak lanaksurannakum, tidak aku kurangi. Walau nakis, tidak kurangi, tapi mungkin nikmatnya masih tetap diberikan, tapi karena ingkarnya, inna azabi lasyadid, azabku lasyadid, sangat pedih. Nah ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang sangat agung, kekuatan jasmaniyah dan ruhaniyah itu, sehingga kita selalu hati kita terpanggil memenuhi panggilan-panggilan Allah dalam bentuk apapun ya. Panggilan utama kita sholat 5 waktu itu juga panggilan Allah. Panggilan menuju majelis ilmu, panggilan untuk membantu orang dan sebagainya. Itulah maka di dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman yang tadi sudah saya baca, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama itu hanya sanya. Innamal mu'minun, orang mukmin, orang yang disebut mukmin dalam Al-Qur'an itu orang yang beriman dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu disebut dengan beberapa panggilan. Yang pertama al-mu'minun, yang kedua allazina amanu. Sering kita dapat panggilan dari Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bapak-bapak, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ini semua panggilannya alladzina amanu. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Beriman di sini dalam bentuk kata kerja. Amanu berarti kata kerja. Kalau kata kerja berarti keimanan yang merupakan proses beriman, proses keimanan yang terus meningkat, itu namanya alladzina amanu.
Kita berproses beriman kepada Allah, meyakini, membenarkan semua yang datang dari Allah, menegakkan hukum-hukumnya. Ini biasanya dalam kitab tafsir itu disebutkan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dimaknai ya ayyuhalladzina saddaqu billah wa rasulihi wa tanfidhi ahkamihi. Wahai orang-orang yang selalu membenarkan apa yang didatangkan dari Allah dan Rasul-Nya. Ada yang menyebut wa ya'maluna bi ahkamihi, dan menegakkan hukum-hukumnya. Itu alladzina amanu, orang-orang yang sedang berproses beriman untuk selalu meningkat keimanannya. Tapi kenyataannya alladzina amanu itu Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Gini mboten. Iman itu kadang-kadang yazid. Yazid ini nambah. Tambah kuat. Pasang naik. Tapi kadang-kadang yang kusu berkurang, turun, pasang surut. Alladzina amanu itu maksudnya sebenarnya kan agar beriman itu terus naik. Tapi kenyataannya manusia itu dalam mengarungi hidup keimanannya itu yazidu wa yanqusu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Krasa napa mboten? Kadang-kadang imane nggih. Kadang-kadang pas turun ngedrop nggih. Ini padha karo kesehatan niku, kadang-kadang kesehatan prima, kadang-kadang ngedrop. Nah, yazidu wa yanqus. Maka Rasulullah dawuh al-imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Di iman itu ketika sedang pasang itu orang itu penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ada panggilan wajib datang. Panggilan sunnah juga datang. Panggilan untuk bermaksiat tinggalkan. Nah, itu ketika yazidu. Tapi ketika yanqus menurun, kemaksiatan menggoda semuanya. Nah, ini dialami oleh sedaya menungso, semua manusia. Walaupun manusia itu disebut sebagai seorang ulama, pemimpin, zu'ama, itu juga yazidu wa yanqus. Nah, maka Al-Quran menyebut orang yang beriman itu yang pertama tadi alladzina amanu, orang yang sedang beriman. Sebenarnya maunya Allah alladzina amanu, proses beriman yang terus meningkat. Tapi kenyataannya yazidu wa yanqusu, yazidu wa yanqus. Baru manusia-manusia yang betul-betul konstan imannya, konstan dalam kebaikan, bahkan meningkat terus apabila Allah sudah menyebut, memanggil manusia-manusia itu dengan al-mu'minun. Ya, maka ketika disebut al-mu'minun dalam surat Al-Anfal itu innamal mu'minun
Sungguh orang yang disebut sebagai mukminun, mugi-mugi kula panjenengan mlebet mriku. Mboten sekedar alladzina amanu, tapi mudah-mudahan kula panjenengan saged dipun lebetaken dening Allah masuk golongan al-mukminun. Amin ya rabbal alamin. Cirinya innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Wajilat qulubuhum. Bergetar itu artinya sinyalnya kuat. Disebut asma Allah, nek enten HP sinyalnya mboten sinyalnya blank mboten nyambung nggih. Nah, ini sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat, ada Allah, disebut nama Allah, hatinya bergetar, menggetarkan seluruh tubuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang baik, dan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang negatif, yang maasi, yang penuh dengan kemaksiatan. Itu wajilat qulubuhum boten namung gemeter teng mriki tok. Tapi getarnya hati ini kemudian memancarkan kekuatan ke tangan, ke kaki, ke mulut, ke mata, telinga. Semuanya menggerakkan untuk kegiatan hidup yang positif, hidup yang baik. Maka iman selalu diikuti dengan amal soleh, amal kebajikan. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat, itu ayat-ayat Al-Quran selalu begitu. Dan amilus solihat, al-a'mal as-solihah, perbuatan-perbuatan yang soleh. Soleh ini kan apa? Nek cara Indonesia kan cuma diartikan amal baik atau amal kebajikan. Soleh itu dari kata solaha yasluhu. Solaha yasluhu itu artinya cocok, tepat, baik. Cocok, tepat, baik. Baik, cocok, tepat menurut Allah dan menurut kita sebagai hamba-hamba Allah. Maka dalam surat Wal Asri, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini ciri orang yang tidak rugi. Ciri-ciri orang yang tidak rugi. Nah, di dalam Al-Anfal kalau innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi bergetar hati bukan sekedar gemetar di sini, tapi sinyal yang kuat itu kemudian memancarkan kekuatan ke seluruh tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang positif. Oleh karena itu, wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, di majelis ini kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah
keimanan kita tambah kuat apa tidak? Ketika yang di depan membacakan ayat-ayat, ya, kemudian kita semuanya mendengarkan, kita semuanya memahami, ya, isi daripada ayat-ayat Allah itu membuahkan tambahnya iman kita kepada Allah, membuahkan kuatnya iman kita kepada Allah. Nah itu maka itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ciri-ciri al-mu'minun. Bahkan ditambahkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu ketawakalannya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah semakin kuat. Jadi keyakinan bahwa Allah melindunginya, keyakinan bahwa Allah bersama dengannya semakin kuat. Maka kemudian ada istilah dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, istilahnya nggih menika ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu berasal dari kata ma'a. Ma'a itu bersama. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'a, Allah membersamai. Kalau kita melalui kula panjenengan memiliki rasa ma'iyatullah, ya, kita merasa, kita selalu sadar bahwa kita dibersamai oleh Allah, ya pasti potensi yang ada dalam tubuh kita adalah potensi-potensi yang positif, potensi-potensi yang baik, yang bermanfaat baik bagi diri orang tersebut, diri kula panjenengan sedaya, maupun juga kemanfaatan untuk orang lain. Ini zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu pasrah kepada Allah dengan keyakinan penuh, tetapi kita juga melaksanakan usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah, yang menjadi sebab turunnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sakit diperintahkan untuk berobat, bukan pasrah, dah tawakal saja kepada Allah. Nek Allah memberi sehat, ayo sehat, rasa nganggo obat-obatan barang. Sing sekolah ya wis rasa sinau, nek pancen takdire lulus ya lulus. Tawakal tidak seperti itu. Karena Allah memerintahkan kita untuk belajar, fas'alu ahla zikri, ini salah satu cara belajar, bertanya kepada orang yang ahlul ilmi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Belajar membaca. Inilah yang disebut al-mu'minun. Nah, kalau di Al-Anfal ini lebih kepada potensi ke dalam. Maka wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Walaupun ke dalam fokusnya ke dalam, tapi sebenarnya juga kemanfaatan keluarnya tetap ada. Tapi kalau yang satunya yang tadi sudah kita baca juga, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15, sama awalnya innamal mu'minun.
Yang tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu Al-Anfal ayat 2. Itu fokus ke dalam tetapi juga tetap memancarkan keluar. Nah, yang Al-Hujurat ayat 15 itu memang diarahkan keluar. Allah dawuh innamal mu'minun, sama innamal mu'minun. Jadi kalau sudah disebut al-mu'minun itu keimanan yang sudah 24 karat kira-kira begitu ya. Innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Nah, ini yang disebut orang mukmin, orang yang beriman. Kalau sudah disebut dengan mukmin, yaitu orang-orang yang mengimani Allah, membenarkan ajaran-ajaran Allah, dan membenarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Allah menurunkan petunjuk berupa Al-Quran, dan ayat-ayat Al-Quran itu kita yakini kebenarannya, tinggal kita kemudian mendalami, memahami terus. Begitu juga hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi melalui hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kita juga meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kualitas Al-Quran dengan Al-Hadis nanti berbeda. Kalau Al-Quran seluruhnya tanpa reserve, tapi kalau hadis kan kemudian ada hadis yang sahih, turun dikit ada yang hasan, turun lagi ada yang dhaif. Yang dhaif nggak bisa dipakai, tapi dhaif isinya baik, jalurnya banyak, saling menguatkan satu sama lain, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka dhaifnya naik menjadi hasan li ghairih. Jadi sudah enggak dhaif lagi, tapi jadi hasan li ghairih. Tadi yang hasan juga begitu. Hasan jalurnya banyak, menguatkan satu sama lain, naik dia menjadi sahih li ghairih. Itu kalau hadis begitu ya. Jadi ini ada ilmunya tersendiri. Yang belajar ilmu hadis itu banyak yang tidak kuat ya, karena memang sulitnya meneliti jalur-jalur ini dhaif apa sahih apa hasan. Tapi sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi. Nah, ciri mukmin tadi meyakini kebenaran ajaran Allah dan Rasulnya. Ada catatannya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu sedikit pun. Nah, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau alladzina amanu mungkin karena yazidu wa yanqus tadi, kadang-kadang masih ragu-ragu dia. Ada ragu-ragu. Kalau ada misalnya ada kotak infak jalan tadi ya, buka dompet itu ada yang merah Soekarno-Hatta, biru gambarnya sinten niku, WR Supratman nggih, sing rada lawas. Terus hijau, bar hijau, ungu gitu, ungu terus kuning, terus abu-abu butek,
terus rodok nopo niku mungkin biru tapi biru yang biru butek ya, sing metu sing di. Kalau summalam yartabu ya merah itu yang keluar, tapi karena masih yartabu ragu-ragu, wah iki mana-mana iki. Itu berarti baru proses namanya, baru alladzina amanu, baru alladzina amanu, belum al-mu'minun. Tapi kalau sudah al-mu'minun, bahkan semua isi dompetnya dikeluarkan. Terus pokoknya nggak peduli ini warnanya apa saja, semuanya cabut semua, masukkan. Itu kalau sudah al-mu'minun. Kan pun nang omah cek ono sing nang yang bawah itu. Nah itu summalam yartabu ditambah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wajahadu dan mereka berjihad, berjuang, jihad fi sabilillah, perjuangan membela agama Allah atau menegakkan agama Allah, bentuknya berbagai macam. Di alam damai seperti sekarang ini, jihad fi sabilillah ya dengan dakwah, dengan pendidikan, dengan mengembangkan, memberdayakan ekonomi umat, termasuk ini ngopeni panti asuhan, mengopeni anak-anak yatim supaya menjadi kader-kader mujahid-mujahid dakwah. Nah ini wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan Allah mendahulukan amwal dulu. Jahadu bi amwal, jihad dengan harta. Nah, maka yang pertama harta, baru nek seraning harta sama sekali, anfus, jiwa kita, tenaga kita, diri kita persembahkan dalam rangka jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus shadiqun. Nah ini kan keimanan yang begitu kokoh karena disebut al-mu'minun. Ini sudah fokusnya keluar, bukan hanya ke dalam kita, keluar. Bentuknya jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tapi diawali dengan summa lam yartabu. Tidak ada keraguan sedikit pun dengan keimanannya. Insya Allah manusia-manusia mukmin yang demikian, yang tidak ada keraguan sedikit pun atas imannya itu, ya menjadi umat yang terbaik. Kenapa kita umat Islam ini mungkin bisa dikatakan belum terbaik dalam berbagai hal, ketinggalan ya mungkin belum sampai kepada derajat al-mu'minun yang digadang-gadang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha, kita upayakan betul-betul bahwa kita itu summalam yartabu dengan keimanan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun. Nah, insya Allah kalau semuanya sudah menjadi derajat al-mu'minun, umat Islam menjadi umat yang berkualitas, sebagaimana Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian betul-betul menjadi umat yang terbaik, yang dipersembahkan, diperuntukkan, dikeluarkan oleh Allah
untuk seluruh umat manusia, ukhrijat linnas, yang betul-betul menegakkan ta'muruna bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan menegakkan keimanan kepada Allah. Gerakan Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dimulai tahun 1912 yang lalu, sekarang sudah mencapai usia 115 tahun. Ini sebenarnya ingin membentuk, mewujudkan manusia-manusia mukminun, gitu ya. Manusia-manusia mukminun. Maka kan tujuannya itu kan sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berarti orang mukmin yang menegakkan keimanannya, orang Islam yang menegakkan ajaran Islamnya dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kafah itu sebenarnya bahasa Jawa aslinya. Kabeh, ya. Kabeh, udkhulu fisilmi kabeh. Kemudian diserap menjadi bahasa Arab kafah. Yang mungkin apakah bahasa Jawa yang nyerap dari Arab, dari Al-Quran, atau karena di dalam Al-Quran juga ada kata kirtos juga, kirtos. Nah, kirtos, ya, kertas. Jadi kalau Islamnya sudah totalitas, udkhulu fisilmi kafah, itu Islam secara totalitas. Pokoknya dari ujung rambut, ujung kaki itu sudah Islam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi Islam. Tidurnya pun Islam. Bukan bangun tidur, tidur lagi seperti Mbah Surip itu ya. Ini totalitas berislam inilah yang melahirkan khairu ummah. Nah, mudah-mudahan dari sini ya, dari kita mengkaji ini ya, kita bisa merintis mulai dari kita, keluarga kita, lingkungan kita, sehingga menjadi khairu ummah insyaallah. Nah, yang berikutnya ayat yang ketiga yang saya baca tadi, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 23. Ayat ini pernah dibaca dan dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika memberi bekal kepada murid-murid beliau yang kemudian menjadi pejuang-pejuang Muhammadiyah di masa awal. Di sana ada Kiai Ibrahim, ada Kiai Mukhtar, ada Kiai Hisham, ada Kiai Hajid, Kiai Haji Raden Hajid, panggilannya begitu. Ada Ki Bagus Hadi Kusumo, dan juga Kiai Mas Mansur. Meskipun Kiai Mas Mansur ini tidak langsung, tapi sempat bertemu dan berwawancara dengan Kiai Dahlan, karena Kiai Mas Mansur ini dari Gresik.
Nah, ayatnya berbunyi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat, yang dimaksud kamu ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, apakah kamu wahai Muhammad melihat, mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nah, kalau hawa nafsu sebagai Tuhannya, pripun menika? Padahal Rabb kita, ilah kita adalah Allah. Tapi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali karena didorong oleh hawa nafsunya. Jadi kalau semuanya sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, apa yang bisa diperbuat? Ya semuanya demi hawa nafsu. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah katakan, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan membiarkan orang itu sesat meskipun dia berilmu. Dalam tafsir itu disebutkan, wa adallahu Allahu ba'da bulughil ilmi ilaihi wa qiyamil hujjati alaihi. Orang itu tetap disesatkan oleh Allah meskipun sudah sampai ilmu kepadanya dan hujjah-hujjah, burhan-burhan, bukti-bukti sudah di hadapannya, tetap sesat. Datangnya ilmu ada yang tingkatnya SMA, ilmu tingkat SMA. Ada yang tingkat S1, sarjana agama, sarjana pendidikan. Ada yang 2 master MA. Bahkan ada yang puncaknya doktor. Tambah lagi ada profesor. Walaupun profesor doktor ilmunya segudang, tetap disesatkan oleh Allah karena di dalam jiwanya ada hawa nafsu yang mengendalikan hidupnya ini. Jadi sesat sehingga tidak bisa menerima kebenaran meskipun ilmunya sudah setingkat profesor doktor. Kenapa? Wa khotama ala sam'ihi, karena Allah menutup telinganya ini. Khotam itu segel, telinganya disegel. Wa qalbi, hatinya juga disegel. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, dan Allah menjadikan pada penglihatannya tutup ghisyawah, tutup yang kuat. Telinganya disegel, hatinya disegel, penglihatannya disegel. Kalau yang menyegel Allah, telinga kita disegel oleh Allah, hati kita disegel oleh Allah, mata kita disegel oleh Allah. Yang bisa buka segel itu siapa? Ya Allah sendiri kan. Maka Allah katakan, faman yahdihi min ba'dillah. Orang yang sudah disegel semuanya itu siapa yang bisa dapat memberi petunjuk kecuali Allah? Nah, ini kalau orang sudah menjadikan ilah, hawa nafsu sebagai ilah, itu semuanya tersegel oleh Allah. Maka kalau kita menghadapi orang-orang yang sudah bersegel itu ya, sudah disegel oleh Allah itu, ya kita
dalam mendakwai, menasihati mereka, kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bukakan segelnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika menasihati putra-putrinya juga begitu. Barangkali di mereka ada segel-segel yang dipasang oleh Allah, kita mohonkan kepada Allah mugi-mugi segelnya dipun bika supados kebenaran agama Allah masuk dalam hatinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru di sekolah-sekolah juga begitu. Ketika mengajarkan ilmu dengan niat yang ikhlas, ibadah kepada Allah, menyampaikan ilmu Allah, juga mohon kepada Allah segel-segel tadi, khotam-khotam itu dibuka. Karena kalau enggak, ya yang bisa buka hanya Allah. Seperti dalam Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja diberi peringatan atau tidak, mereka enggak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah. Karena sudah ditutup oleh Allah. Jadi diberi peringatan tidak sama saja. Menyampaikan ilmu, para guru juga begitu ya. Nggak ada artinya kita menyampaikan ilmu dengan berbagai macam cara ya. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru kan metode strategi pembelajaran gitu. Ada strategi pembelajaran apa? Pakem apa? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Gini mboten? Ada enten niku nggih. Pakem kurang marem, paikem, tambahi paikem. Gitu. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Pun trimo, tasih kurang niku, tambah melih paikem gembrot. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembrot niku menggembirakan dan berbobot. Nah, jadi metodenya udah macam-macam, tapi khotamnya Allah mboten dipun bika. Mlebu napa mboten? Mboten mlebu. Maka kita menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan tazkirah kepada anak-anak kita, ibu-ibu kepada suami, suami kepada istri, kepada anak-anak, kepada kakak, adik, saudara, semuanya, siapapun. Kita mohon kepada Allah agar khotam-khotam itu dipun bika dening Allah supados ilmu yang kita sampaikan, kita serap dari Allah, kita sampaikan kepada orang, sampai kepada orang tersebut. Jadi dalam berdakwah juga selalu diikuti dengan doa. Maka memang ad-dakwah wa doa. Kalau dakwah berarti mengajak, menyeru kepada sesama, doa memohon, menyeru kepada Allah agar dakwah kita dikuatkan oleh Allah, agar dakwah kita bisa sampai kepada orang yang kita dakwai. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan pengajian Ahad pagi hari ini. Tadi mulainya jam 6.10 menit, sekarang jam 7.10 menit, sudah pas 1 jam. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya?
Enten pertanyaan? Mboten enten. Alhamdulillah kalau tidak ada. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita baca, kita pelajari. Ayat yang pertama Al-Anfal ayat 2. Ayat yang kedua Al-Hujurat ayat 15. Dan yang ketiga kalau yaitu Al-Jathiyah ayat 23. Dan tambahan ayat-ayat yang lain dapat menginspirasi kita semuanya. Yang pertama, kita berusaha menjadi manusia al-mu'minun, baik untuk ke dalam diri kita maupun keluar kepada sesama. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kemudian yang berikutnya, kita diberi keistiqomahan, jiwa yang kuat, jiwa yang ikhlas, yang bersih hanya karena Allah. Jadi ilah kita hanya Allah, la ilaha illallah. Jangan sampai ada ilah-ilah yang lain, apalagi yang namanya al-hawa. Al-hawa jadi ilah. Kalau al-hawa sampai menjadi, bukan hawa itu ibu Hawa, bukan ha. Kalau Hawa pakai ha, ya. Hawa itu pakai ha. Kalau hawa nafsu pakai ha. Ya. Manit takhadha ilahu hawahu. Hawa. Cara Jawa ini hawa nafsu. Ya. Jangan sampai ilah hawa nafsu menjadi ilah kita, karena kalau itu kita akan disesatkan oleh Allah sesesat-sesatnya, meskipun kula panjenengan dipun paringi ilmu. Sesat dalam ilmu, ini udah berat sekali. Udah profesor doktor kandhani angel mesti. Sesat kandhani angel tuh udah profesor doktor. Mengendika mugi-mugi bermanfaat kagem kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan Allah selalu paring hidayah maunah taufik dumateng kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.